Coba bayangkan, kamu rajin nabung setiap bulan, nggak jajan sembarangan, nggak beli yang nggak perlu. Tiap gajian, langsung sisihkan. Tapi anehnya, hidup tetap terasa berat. Harga-harga naik terus. Uang yang terkumpul rasanya nggak pernah cukup. Kamu mulai bertanya-tanya, salah apa gue? Udah hemat, udah rajin nabung, kok tetap kayak gini? Jawabannya bukan karena kamu malas, bukan karena kamu boros, tapi karena ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti nilai uangmu setiap hari, setiap tahun, tanpa kamu sadari. Namanya inflasi. Inflasi itu simpelnya begini, harga barang naik dari waktu ke waktu. Dulu, semangkuk bakso harganya 8.000, sekarang 20.000. Dulu, isi bensin motor cukup 15.000, sekarang nggak ada yang segitu. Kamu nggak salah ingat, emang naik beneran. Inflasi itu bukan kejadian langka. Ini terjadi setiap tahun di hampir semua negara termasuk Indonesia. Rata-rata inflasi kita sekitar 3-5% per tahun. Kedengarannya kecil kan? Tapi efeknya sangat terasa terutama buat orang yang penghasilannya pas-pasan. Dan disinilah masalah besarnya muncul. Kenapa inflasi lebih nyakitin buat orang berpenghasilan rendah? Karena sebagian besar uang mereka habis untuk kebutuhan pokok. Makan, ongkos, bayar kontrakan. Kalau harga-harga naik, nggak ada ruang untuk ganti strategi. Mereka harus tetap beli, mau harganya naik atau enggak. Orang yang penghasilannya lebih besar punya pilihan. Mereka bisa investasi, beli aset, atau simpan uang di tempat yang nilainya ikut naik. Orang yang penghasilannya pas-pasan, pilihannya lebih sempit. Sekarang kita bicara soal ilusi tabungan. Misalnya, tahun ini kamu punya tabungan 5 juta. Tahun depan, dengan rajin nabung, jadi 6 juta. Kamu merasa senang, tabungan naik 1 juta. Tapi tunggu dulu, kalau inflasi tahun itu 5%, artinya semua harga naik 5%. Uang 6 juta di tahun depan, kemampuan belinya cuma setara dengan sekitar 5,7 juta di tahun ini. Angkanya naik, tapi nilainya turun. Itu yang disebut nilai real uang, dan ini yang jarang kita sadari. Kita lihat angka di buku tabungan, kita senang, tapi kita lupa tanya, uang ini bisa beli apa? Makanya, hanya menabung saja tidak cukup, terutama kalau bunga tabungannya lebih kecil dari laju inflasi. Yang terjadi, uangmu secara perlahan kehilangan kekuatan belinya, meski nominalnya bertambah. Yuk, kita hitung bareng dengan cara yang gampang. Misalnya, kamu punya uang 10 juta hari ini. Inflasi rata-rata 5% per tahun. Kalau uang itu cuma disimpan di bawah kasur atau di tabungan dengan bunga yang sangat kecil, dalam 10 tahun ke depan, daya beli uang itu tinggal sekitar setengahnya. Artinya, sesuatu yang hari ini harganya 10 juta, 10 tahun lagi bisa jadi 16-17 juta. Tapi uangmu masih 10 juta. Kamu nggak rugi di atas kertas, tapi kamu nggak bisa beli barang yang sama lagi. Contoh lebih dekat, bayangkan kamu nabung untuk beli motor. Targetnya 18 juta. Tapi tiap tahun, harga motor ikut naik. Pas uangmu akhirnya terkumpul, harga motornya sudah jauh di atas targetmu. Rasanya kayak lari di tempat, padahal kaki kamu nggak berhenti bergerak. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, nabung itu tetap penting. Jangan berhenti nabung. Itu fondasi dasar keuangan yang nggak boleh ditinggalkan. Tapi yang perlu kita sadari adalah, menabung saja tidak otomatis membuat kita lebih sejahtera kalau nilai uang kita kalah cepat dengan laju inflasi. Ini bukan salah kamu, ini memang cara sistem bekerja, dan kita perlu paham dulu cara kerjanya sebelum bisa bermain lebih cerdas di dalamnya. Kesadaran adalah langkah pertama. Kalau kamu sekarang sudah mengerti kenapa hidup terasa berat meski sudah rajin nabung, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Dan dari situ, kamu bisa mulai berpikir, langkah selanjutnya apa? Itu pertanyaan yang tepat, dan itu sudah jauh lebih baik dari sekedar menyalahkan diri sendiri.